Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat ya. Amin. Nah, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita belajar di tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ketiga, kelas 2. Nah, mari kita mulai ya pembelajarannya anak-anak. Bacalah percakapan berikut. Kamu harus membaca dengan teliti. Ya, di sini ada percakapan Udin dengan Siti anak-anak. Ucap Siti, "Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin." Jawab Udin, "Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya." Nah anak-anak, kira-kira dari percakapan tadi yang meminta maaf itu siapa ya? Ya, yang meminta maaf itu adalah Siti. Siti meminta maaf kepada siapa? Siti meminta maaf kepada Udin. Karena Siti lupa membawa buku yang sudah dipinjamnya kemarin anak-anak. Jadi, di sini Udin mengingatkan kembali agar besok tidak lupa membawa bukunya. Nah, sekarang kalian bisa tuliskan ungkapan maaf, ungkapan yang pernah kalian ucapkan. Misalnya, "Ibu, maafkan Dayu. Dayu telah menjatuhkan piring karena hampir terpeleset." Seperti itu ya contohnya. Nah, sekarang buatlah percakapan antara Beni dan Dayu, percakapan tentang permintaan maaf. Beni meminta maaf kepada Dayu karena Beni tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu. Beni juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Beni. "Dayu, maafkan aku tidak dapat hadir di hari ulang tahunmu," kata Beni. "Iya, tidak apa-apa Beni. Mengapa kamu tidak bisa hadir?" tanya Dayu. "Karena ibuku sedang sakit, jadi aku harus merawatnya." "Semoga ibumu lekas sembuh ya Beni," ucap Dayu. "Amin, terima kasih Dayu," ucap Beni. Dayu menjawab, "Sama-sama Beni." Beni, Dayu, dan teman lainnya akan bermain mainan rangku alu. Nah, permainan ini anak-anak berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, secara nasional rangku alu itu disebut tongkat bambu. Ya, untuk bermain rangku alu itu membutuhkan 4 batang tongkat bambu anak-anak. Ukurannya juga sama panjang. Nah, Beni pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Nah, anak-anak, di gambar ini Dayu membantu Beni mengukur panjang bambu. Nah, anak-anak masih ingat tidak bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm? Nah, di sini Ibu Hasna kasih contoh. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, kalau ada soal 2 meter sama dengan titik-titik centimeter. Lalu bagaimana cara mengerjakannya, Bu? Nah, kalian masih ingat meter ke centimeter itu turun atau naik? Turun ya anak-anak. Turun 2. Berarti kalau turun itu kan dikali. Berarti 2 dikali 100 cm sama dengan 200 cm. Atau bisa dengan cara ditambah. Caranya 100 ditambah 100 sama dengan 200 cm. Nah, jika kebalikannya 100 cm sama dengan 1 meter. Contohnya 300 cm sama dengan titik-titik meter.
Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Dari sentimeter ke meter. Berarti naik ya anak-anak, naik 2 tangga. Ya, cara mengerjakannya berarti dibagi kalau naik ya. Jadi 300 dibagi 100 sama dengan 3 meter. Seperti itu ya anak-anak. Ayo berlatih. Nah, anak-anak di sini bisa mencoba ya. Di sini ada soal nomor 1. Beni memiliki bambu berukuran 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Pertanyaannya, berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Nah, di sini Beni memotong bambu. Berarti kalau memotong itu bertambah atau berkurang? Berkurang ya anak-anak. Jadi kita tulis 4 meter dikurang 200 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini anak-anak, apakah kita bisa langsung mengerjakannya kalau seperti ini? Tidak bisa. Karena kenapa? Karena satuannya itu berbeda. Yang mana Bu satuannya berbeda? Yang 200 cm itu anak-anak ya. Jadi 200 cm ini harus kita samakan. Nah, di sini kita jadikan meter dulu semuanya ya, karena harus dalam satuan meter. Nah, di sini sudah ada 4 meter dikurangi titik-titik meter sama dengan titik-titik meter. Ya, itu semuanya sudah menjadi meter semua ya. Selanjutnya 200 cm sama dengan titik-titik meter. Berarti cm ke meter itu cara pembagian ya. Masih ingat ya? Karena naik ya. Jadi cara mengerjakannya 200 dibagi 100. Dapatnya dari mana 100? Dapatnya dari 1 meter sama dengan 100 cm ya. Jadi 200 dibagi 100, nolnya yang sama, angka 02 di belakang itu dicoret ya yang sama. Jadi 2 dibagi 1, hasilnya 2 meter. Jadi 4 meter dikurangi 2 meter sama dengan 2 meter. Jadi hasilnya adalah 2 meter sisa bambu yang telah dipotong. Nah, di sini Ibu punya soal lagi. Nomor 2, Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Pertanyaannya, berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Nah, berarti kalau misalkan pita tersebut dipotong, itu tandanya ditambah atau dikurangi anak-anak? Dikurangi ya. Jadi bisa ditulis 1 meter dikurangi 80 cm sama dengan titik-titik centimeter. Nah, seperti tadi kita ubah semuanya menjadi sentimeter ya. Kita samakan menjadi sentimeter. Berarti titik-titik sentimeter dikurangi 80 cm sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, anak-anak, 1 meter itu diubah menjadi sentimeter. Caranya dengan perkalian ya. Masih ingat ya? Jadi cara mengerjakannya 1 dikali 100 cm sama dengan 100 cm. Jadi hasilnya adalah 1 meter dikurangi 80 cm, 100 cm. Jadi berapa sisa pita Ani tadi anak-anak? 100 cm sisa pita Ani. Bel tanda akhir pelajaran berbunyi. Beni dan temannya berdoa untuk pulang. Sampailah Dayu di rumah. Kemudian Dayu ke belakang rumah. Di belakang rumahnya ada pohon cemara. Pohon cemara terlihat ditiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat sangat indah. Nah, ayo mengamati. Amati gambar tersebut ya.
Ayo berlatih, perhatikan gambar di atas, buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas, tukarkan dengan teman sebangkumu, jawab pertanyaan tersebut dengan benar. Misalkan di sini ada sebuah pertanyaan, pohon cemara bergerak ke, jawaban temanmu, ke kanan. Seperti itu ya contohnya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, gerakannya ke kiri dan ke kanan. Coba kalian tirukan ya. Di gambar yang sebelah kiri ini ada Dayu menirukan gerakan pohon cemara. Gerakannya ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya gambar yang ada di sebelah kanan itu gerakannya berputar ya. Tahap berikutnya gerakannya berputar. Selanjutnya yang sebelah kiri ini gerakannya berayun ke depan dan ke belakang ya. Lalu gambar yang sebelah kanan selanjutnya tahap akhir gerakan mengangkat kedua tangan dan juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Ayo berlatih, coba kamu peragakan gerakan seperti Dayu tadi ya anak-anak. Lakukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gabungkan dan lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Ayo bernyanyi, nyanyikan lagu berikut, bernyanyi sambil peragakan gerakan pohon cemara ya. Peragakan gerakan tersebut dengan pola. Polanya adalah lantai lurus dan segitiga. Pembelajaran kita telah selesai. Ucapkan dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.